sedia payung sebelum hujan merupakan ungkapan yang sangat kita kenal. Ungkapan ini sangat bermakna dan relevan karena apa? Menyangkut segala persiapan sebelum segala sesuatu terjadi, menghadapi situasi yang tidak terduga dan mengantisipasi akan mitigasi manajemen resiko. Bahkan dalam ungkapan ini mengandung perlunya perencanaan matang demi pencapaian sebuah tujuan. Terkait dengan bertahan sampai akhir, kita memiliki suatu proses dinamika tujuan dalam hidup ini. Tidak seorang pun yang tidak memiliki akhir dari tujuan hidupnya. Tidak satu dari kita pun berkata, saya tidak punya plan, saya tidak punya tujuan, saya tidak punya pencapaian, garis mana nanti yang harus saya akhiri. Pada bagian Alkitab ini kita dapat membaca Tuhan memperingatkan bahwa ada tantangan dan penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid pada zaman akhir. Oleh sebab itu tadi dikatakan hati-hatilah, mengingatkan supaya senantiasa waspada, supaya setiap orang tetap berjaga-jaga dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Markus, Paulus, dan Barnabas. Ketika ada ajaran-ajaran yang diajarkan di luar ajaran itu dalam Injil tidak sesuai dengan Injil, maka itu yang kita perlu berwaspada, karena sudah pasti dia bukan dari Allah. Ingat kata Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di luar itu, setiap kehidupan manusia akan bermuara pada kebinasaan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup tantangan dan penderitaan adalah panggilan pertama yang harus kita alami. Penderitaan itu adalah panggilan hidup saya dan saudara yang mengaku percaya. Coba bayangkan, firman Tuhan saya katakan itu adalah sebuah panggilan kita. Maka di antara kita tidak satu orang pun berkata, saya mau terlepas dari beban penderitaan hidup. Mungkin ada orang berkata, bisakah kita untuk memilih atau tidak menemukan apa yang disebutnya penderitaan? Bisakah kita melewati itu tanpa harus alami? Mungkin ada juga yang berpikir. Nah saudara, selagi kita mensuarakan tentang Tuhan, selagi kita hidup dalam satu persekutuan, selagi kita hidup dalam satu ikatan yang disebut dengan rekonsiliasi, orang sudah dipulihkan karena percaya kepada Tuhan, maka sejauh itu pula dia tidak bisa menghindar dari apa yang disebut dengan apa penderitaan. Karena kau akan menderita karena nama. Jadi kita percaya ini bukan karena mau menghilangkan masalah, persoalan dan pergumulan, tidak, tapi justru kita akan dibentuk oleh Tuhan, kita akan diproses oleh Tuhan lewat apa? Wadah pergumulan. Sebab itu jangan heran saat kita lagi mengalami tekanan ekonomi yang berat, masalah persoalan yang terjadi dalam pribadi tertentu. Mungkin keadaan keluarga saya lagi tidak baik-baik saja. Hidup saya mondar-mandir tanpa tujuan yang sesuai. Kalau kita lihat kehidupan gereja mula-mula yang dibangun atas dasar sungguhan iman, bukan berarti mereka tidak mengalami penderitaan. Tetapi Paulus dan jemaatnya menjadikan itu sebuah pemurnian iman, karena Tuhan tidak mungkin memilih orang yang hidup biasa tanpa ada upaya usaha dedikasi dalam panggilan itu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa setiap pengikut Kristus harus siap sedia menderita, dan salib adalah gambaran beratnya penderitaan sekaligus adalah
jawaban seperti yang dikatakan dalam ayat 13 tadi. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Firman Tuhan hari ini menasihati dan mengajak saya dan saudara untuk tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya apa? Bertahan sampai akhir. Karena kalau tidak dan kita tidak waspada, kita akan ditipu oleh segala bentuk manipulasi perkembangan perjalanan yang hari terjadi di kehidupan kita asli. Banyak orang yang tidak saling mengenal karena lebih yang dia kenal adalah kehidupan pribadinya, kesibukan pribadinya, kepopuleran pribadinya, disebabkan karena banyak sekali konten-konten yang harus dia punya, games yang menghasilkan banyak keuntungan, ya, judi online, dan pastinya Injil itu sudah tidak menjadi yang prioritas lagi. Tantangan pada masa Paulus banyak ilah-ilah atau berhala-berhala yang diukir dalam bentuk penyembahan-penyembahan, baik itu dewa maupun dalam bentuk ukiran emas dan sebagainya. Atau mereka percaya kepada hidup yang politeisme. Hidup yang politeisme itu hidup sebentar percaya Tuhan, tapi satu sisi juga tidak percaya Tuhan. Artinya apa? Percaya kepada berhala-berhala. Pohon besar bisa saja jadi berhala, kuburan pun bisa jadi berhala. Karena apa? Karena tidak sebetulnya menjadikan kekuatan Allah itu suatu tujuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus berpegang teguh dalam iman kepada firman Tuhan dengan hidup kudus dan benar, supaya kita tetap bisa bertahan. Apa yang perlu kita pertahankan? Iman. Iman di dalam Yesus adalah hakikat keterpanggilan saya dan saudara. Ini tidak bisa ditukar oleh apapun. Saya bangga, saya bersyukur, saya melihat hari ini ramai sekali. Ini adalah bentuk dampak dari pertumbuhan iman dan kasih setiap kami dalam hidupnya Tuhan. Saya pernah katakan di konser-konser, ketika kita sibuk dalam segala sesuatu, orientasi itu sibuk dalam kesibukan pribadi kita atau berorientasi pada kesibukan dalam persekutuan. Ketika orientasi kesibukan kita pada persekutuan, maka kita tidak akan pernah mengesampingkan Tuhan yang menjadi prioritas jawaban setiap hidup saya di sana. Tetapi jika orientasi kesibukan kita, maka ada aja alasan kita untuk menghindar dari persekutuan. Maka hubungan yang benar, cara pandang kita, mindset paradigma harus berdasarkan pemahaman tentang firman Tuhan. Paulus dan jemaatnya dalam gereja mula-mula terjadi karena kehausan akan kerinduan bagaimana mereka dipenuhi hasrat mereka dengan keinginan untuk mencari tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini juga ada refleksi yang berbicara lagi supaya kita hidup kudus dan benar. Artinya bahwa hidup yang bersiap dengan langkah antisipatif dan membuat perencanaan yang matang, siap dengan segala keadaan dan godaan, tetap berperisaikan Tuhan sebagai ketahanan iman sehingga kita tetap bisa bertahan sampai pada akhir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan adalah harga mati. Ketaatan adalah momen terindah yang menjadi hakikat dan panggilan. Karena itu adalah identitas.
ketika kita berbicara tentang ketahanan, maka penderitaan itu adalah modal, atau kesesakan atau godaan pergumulan itu adalah modal kita untuk semakin meningkatkan level iman kita, untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Membangun rumah ini kita masih persekutuan doa, tidak hanya pada waktu dalam jam-jam pertemuan persekutuan saja, tapi bangun pada dalam waktu yang terbaik. Jadikan Tuhan sebagai pertama, sebelum mata yang terbuka mengawali segala aktivitas. Dalam segala sesuatu harus diawali dengan Tuhan. Maka ketahanan iman kita percaya karena Tuhan tidak kurang pajak untuk menolong apa yang kita persoal, apa yang menjadi kelemahan. Melihat Tuhan tidak kurang pajak untuk mendengar apa yang kita permohonan. Setiap cerita hati kita yang memohon, pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak selalu berjanji bahwa jalan selalu berarti. Tapi janji Tuhan apa? Ia akan selalu berarti. Maka pertolongan itulah yang harus memperkenalkan kita untuk tetap mendengar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu kita tetap bertahan dalam situasi yang dapat mempengaruhi kita. Apalagi ini lebih dominan pada usia kita. Pergaulan adalah tantangan pertama dalam dunia kerja, dunia sekolah, dan sebagainya. Oleh sebab itu hidup itu harus dikuasai oleh transformasi kerajaan apa yang sumbernya adalah firman Tuhan. Sudah kita menjadikan firman Tuhan sebagai ketahanan hidup kita. Karena orang yang bertahan sampai pada akhir ini dia akan selamat dan baik. Tetapi orang yang tidak bertahan, dia akan binasa. Oleh sebab itu, ketika kita adalah orang-orang muda sedunia yang terlibat dalam fenomena-fenomena yang tidak membaik, maka jangan jadikan itu sebagai celah untuk Iblis menjatuhkan kita. Sehingga kegagalan itu tidak terjadi dalam pergaulan-pergaulan yang bisa. Jika HP itu berdampak positif bagi kita, jadikanlah positif itu sebuah kebangunan yang baik, supaya hal negatif tidak menjatuhkan kita, karena itu adalah celah Iblis dapat mempengaruhi kita. Karena di dalam hati ada banyak fenomena-fenomena negatif yang dapat kita browsing, baik itu dari Google, YouTube, dan dari berbagai situs, termasuk judi online. Ada beberapa anak kita yang di arah-arah Indonesia. Ada banyak manipulasi yang dia buat. Telepon keluarga yang minta uang bayar uang sekolah dan sebagainya. Tapi tidak seperti yang dia sampaikan kepada orang tua, karena dia telah jatuh dalam judi online. Ada banyak perkara-perkara kita di kehidupan masyarakat dan bahkan kita semua hari ini. Sehingga hidup yang kontroversial dari kebenaran itu yang harus kita tinggalkan. Masa lalu kita pasti ada, tapi bukankah masa depan kita adalah harapan kita untuk menjadikan masa lalu itu sebagai pijakan kita untuk menerima pembentukan Tuhan, sehingga level iman kita semakin meningkat dalam kesatuan kehidupan yang dibangun atas dasar firman Tuhan, yang mau bertumbuh, yang mau tetap berdedikasi dalam panggilan iman yang anugerah dan baik. Setialah sesulit apapun situasi kita, dan berdoa agar Roh Kudus terus membantu kita untuk setia dan bisa bertahan sampai pada akhir. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar.